Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telekomunikasi Semarang. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit terlambat kita pada malam hari ini karena ada beberapa kendala teknis dan alhamdulillah bisa teratasi ya, sehingga insya Allah memudahkan kita dalam proses belajar pada kesempatan malam hari ini. Malam ini kita akan mengerjakan satu buah handphone, bukan ya, satu buah PCB nih ya, PCB Vivo Y12i, request tadi malam, full shot, atau ada juga yang shot setelah on, ya nanti akan kita tunjukkan. Jadi karena memang kasus ini paling banyak, mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa belajar dari sini sebagai pengalaman, sebagai contoh ya. Tahap-tahap apa saja sih ketika kita mengerjakan shot setelah on ini? Oke. Nah, ini mesinnya. Tentu kita persiapkan dulu. Jangan lupa power supply. Power supply kita coba. Pertama biar mudah ya, kalau kawan-kawan punya kabel boot bisa menggunakan kabel boot. Di awal settingan power supply kita standar aja. Standar 4 volt 2 ampere. 4 volt 2 ampere. Lalu kita kasih tegangan. Kita kasih menggunakan kabel boot ya. Tadi nomor berapa lupa saya. Ya, kita coba yang ini ya. Nah, ini kawan-kawan. Kawan-kawan lihat tuh. Begitu dipasang, dikasih tegangan, yang terjadi arusnya segitu. Ya. Ini proteknya kita nyalain dulu. Jadi protek tetap kita nyalakan. OCP-nya dinyalakan. Nih. Nah, langsung shot. Keluar titiknya. Karena apa? Karena ini pakai 2 ampere. Tapi ketika kita matikan OCP-nya, ini tetap terlihat. Ya. Tegangan drop menjadi 3 volt. Arusnya kurang lebih 2 ampere ini. Dan karena kita sudah apa ya? Bukan terlanjur apa namanya ini? Akan mengerjakan kondisi short seperti ini, ampernya kita naikin aja. 4 volt 5 ampere gitu. Nah, ini kalau OCP-nya hidup masih kuat nih. OCP-nya hidup, kita lihat. Sama ya? Sama. Sama. Nah, matikan aja tuh. Oh. Ya. Lihat. Dengan ampere besar pun bahkan tambah parah, ya. Tambah berat tuh. Nah, untuk memastikannya lagi, kita gunakan test point. Supaya lebih mudah, kawan-kawan bisa buka Borneo skematik sebelumnya. Borneo skematik. Ini tulisannya kurang kelihatan ya. Terlalu kecil ya. Tidak apa-apa lah ya. Vivo Y
12i. Y12i. Hardware solution. Bukanya apa? Charger data. Sip, bisa ya? Oke. Buka charger data. Mudah-mudahan internet juga lancar. Nggak ada gangguan. Oke, ini kebuka udah. Benar ya mesinnya ini? Oke, benar. Lanjut. Kita lihat test point dulu. Test point apa? Test point baterai. Tuh. Test point baterai kita lihat di mana test pointnya? Di pojok sini. Di pojok sini nih. Baik, kita, supaya lebih mudah kita menggunakan test point menggunakan ini. Kasih apa ini? Solder ya. Sudah. Kita pastikan lagi. Jadi kita tidak menggunakan kabel boot, tetapi menggunakan kabel power biasa, kabel buaya ya. Kabel buaya. Ini. Kita lihat. Ini hitamnya di sini. Dan kalian lihat ini. Tuh. Ampernya langsung naik ya. 3 ampere. Nah, kawan-kawan sekalian, dengan ampere yang besar seperti ini, tentu akan ada yang panas. 4 volt ada segitu tuh, pasti ada yang panas. Panas. Nah, di area ini nih. Ya. Di area ini. Sini panas nggak? Oh, ini panas juga nih. IC apa nih? IC cas kayaknya ya. Nah, kemarin ada yang tanya, ada yang pengen ini ya. Bang Said nih, Bang Said kemarin minta ditunjukin cara menggunakan rosin. Ya, cara menggunakan rosin untuk mencari short. Apalagi ini shotnya shot tinggi. Yuk, kita siapkan rosin. Ini rosinnya, Bang. Ya, kemudian kita siapkan solder. Kita nggak usah kemana-mana dulu. Kebetulan yang terbuka, ini kaleng yang bagian IC cas. Ya, kaleng IC cas. Yang ini masih ketutup, walaupun tadi ini juga panas. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan cara buka kaleng menggunakan tang potong plus menggunakan blower. Ya, Bang Helga kemarin pengen tahu, pengen lihat gitu kan ya. Nah, ini kita asapi dulu ya. Kita asapi dulu. Sudah, hanya di blok ini saja ya. Jadi, intinya untuk mencari short seperti ini, power supply yang kita gunakan minimal 5 ampere lah. Minimal 5 ampere. Ya yang paling ideal lah, saya sebut judulnya ini kan Shugon 3005. Ini cukup ideal dalam kita mencari short. Oke, nah ini kita jepit menggunakan
plusnya ya, sorry, min. Kita pakai mikroskop aja jadi biar biar lebih jelas kawan-kawan melihatnya. Oke, ini kita sudah olesi dengan rosin. Oh ya, kawan-kawan sekalian, cara seperti ini karena apa? Karena dia shot sebelum on. Jadi pertanyaan Bang Said, Cikgu, setiap kali kalau kita nak ketemu shot, harus hubung dengan test point pada jalur febat ke Cikgu. Ini khusus shot sebelum on, Bang. Ya, khusus shot sebelum on. Jadi kalau untuk shot setelah on, tidak harus di sini nantinya pakai MBR-nya. Tidak harus di febat. Tidak harus di febat. Tetapi nanti bisa jadi di jalur output dari IC power. Bisa jadi. Nah, jadi ini tergantung kondisinya. Oke, ini kita langsung tempelkan saja. Nampak? Nampak ya? Ini hampir merata tempat di PCB ini. Nah, tapi yang paling panas sepertinya adalah IC cas. Ya. Kenapa dia tidak terbakar, keluar api, keluar asap? Kenapa? Shotnya hanya di bawah 5 ampere. Nih, tadi kita lihat. Ya. Hanya 3 ampere, kurang lebih. Terus apa yang harus kita lakukan kalau ketemu seperti ini? Ya, kita bisa memutuskan jalur febat. Kalau kita lihat tadi, jalur febatnya, ya, jalur febat ini dari konektor baterai langsung dia menuju ke kemana? Mutar-mutar dia nih ya, mutar-mutar dia. Nah, kita lihat febatnya, tuh. Jadi tadi yang dilewati febat ini membara semua. Apakah IC casnya yang short? Belum tentu. Nah, kalau kau lihat di sini ada jembatan. Di sini pengaman. Untuk mengetahui apakah IC cas atau bukan, ini simple. Ini kita angkat. Ya. Apa ini? Fuse. Fuse. Sekring. Sekring ini kita angkat. Ya, nanti baru kita lihat apakah masih terjadi short atau tidak. Oke. Nah, ini pelajaran sederhana. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan ketemu kasus seperti ini bisa menyelesaikan. Mana nih biar enak nih. Sini ya. Nah. Nah, jadi kalau saya nggak langsung IC casnya. Ini karena ada fuse, maka angkat dulu fuse-nya. Oke. Langsung kita hajar. Angkat fuse.
Nanti tinggal kita lihat hasilnya. Setelah fuse diangkat, kita kasih tegangan. Apakah tetap short atau tidak? Kalau tetap short, berarti ada komponen sebelum fuse ini yang short. Tetapi kalau shortnya hilang, berarti yang short adalah IC cas. Jangan dipaksa angkat, sentuh dulu. Oke, sudah ya? Sudah. Nah, kalau kita menggunakan pengukuran pasif, ini juga mudah. Juga mudah kalau kita menggunakan pengukuran pasif. Tinggal kita lihat apakah kaki yang atas yang short atau kaki yang bawah. Ya, dari situ bisa kita lihat. Short nggak? Nggak, ya kan? Nggak short di sini. Ini bawahnya. Oh, lebih short mana nih? Lebih tinggi mana antara bawah dengan atas? Ya kan? Oke, terlihat ya. Lebih tinggi mana dia? Lebih rendah bawah. Jadi kemungkinan besar karena jalur yang sorry, ini yang bawah ini kalau kita lihat tadi di skematik. Nah, jalur yang bawah, kaki yang bawah ini masuk ke IC cas. Kaki yang bawahnya. Nah, jadi yang ini masuk ke IC cas yang ini ke sebelumnya. Ya, yang atas ke dioda, ke kapasitor. Nah, tinggal kita lihat mau simple ya tinggal kita tembak MBR lagi aja. Kita kasih tegangan lagi. Gitu. Oke, ini saya kasih tegangan. Kita lihat masih short enggak dia? Shortnya sudah turun. Tetap short tapi sudah turun. Artinya masih ada komponen di area ini, entah itu dioda, ini entah itu kapasitor yang short. Ya, yang short. Karena tadi kita lihat di yang bagian atas itu dia nilainya lebih kecil. Sedangkan ini kan sudah diputus. Nah, kita harus cari tahu apakah febat itu hanya khusus IC cas saja yang melewati jalur tadi. Ya. Ini jelas masih short. Seharusnya shortnya hilang. Seharusnya kalau IC cas yang short, seharusnya short sudah hilang. Dengan kita putus ini. Nah, di sini kita lihat Borneo skematiknya di bagian bitmap. Oke. Nah, di sini kita lihat tadi yang kita angkat yang mana? Ini ya. Ini kita angkat kodenya R di sini. Jadi R fuse ini. Tadi kita angkat nih, kita lihat bagian atas. Oh, ya. Kaki yang atas. Kaki yang bawah? Oh. Jadi atas bawah dia tetap masuk ke IC cas. Nggak putus ini dia. Tidak, tidak putus. Kita lihat konektor baterainya. Ya, kita lihat konektor baterai. Nah, ini tadi konektor baterai kan ini ya, test pointnya ya. Tuh.
Ternyata, ini ada tersangka lain nih selain IC cas. Bisa jadi IC ini yang bermasalah, RF-nya ini. Nah, ini juga dapat baterai ya, dapat VBAT. Nah, ini salah satu cara. Terus masih bisa enggak pakai cara yang tadi, pakai asap rosin? Kalau kayak gini, daripada kita ngangkat IC cas gitu loh. Apakah mungkin yang di sini ini juga short di area ini nih? Yuk kita coba ya. Kita coba. Kita kasih asap rosin lagi di area yang lain. Apakah tetap IC cas yang panas atau tidak? Pas ngolesin asap rosin begini, jangan nafas kawan-kawan. Tahan nafas. Dan juga tahan nafas ya. Nah, ini baru kita tempel. Apakah bagian dari sini ada yang ini langsung saya tempel VBAT. 1 2 3. Oh, masih ya? Masih IC cas. Kalau sudah seperti ini ya mau tidak mau coba IC cas kita angkat. Tapi kawan-kawan sekalian, bisa jadi IC cas ini juga merupakan efek. Hanya efek saja bisa jadi, tapi kalah menang kita angkat ya. Kalah menang kita angkat. Yuk, kita angkat. Sebenarnya mungkin ya. Ini omong-omong sambil ngangkat IC ya. Mungkin kawan-kawan Baika juga ini rembukan dengan Baika nih. Eh bisa jadi periode periode 61 kita mulai setelah pulang acara aja. Gimana? Kemungkinan. Jadi nanti sampai tanggal sebelum saya berangkat Januari itu kita isinya bedah kasus gitu loh. Kelas tetap kita buka pendaftarannya. Bagi teman-teman yang ada saudara mungkin masih mau ikut teman gitu, boleh. Loh, kakinya kok bisa nyambung-nyambung begitu ya? Apa saya karena saya tidak pakai flak ya? Sorry saya lupa pakai flak. Main ajar-ajar saja. Ini kita bersihkan saja dulu kasih flak. Harus kasih flak loh ya kawan-kawan. Lupa tadi. Saya pikir rosinnya sudah meresap. Yang penting ini saya pisahin.
Ini cuma misahin supaya kakinya nggak gabung ya. Oke, sudah pisah semua ya. Nah, baru kita kasih tegangan lagi. Baru kita kasih tegangan, kita lihat. Lepas ya. Lepas. Test pointnya lepas. Panas, panas, panas. Pelan-pelan, kawan-kawan yang belum punya kipas begini, ini cukup efektif. Nggak begitu, sebenarnya dihitung seperti alat rumah tangga mahal ini. Sekecil ini 170 waktu saya beli. Mega idea. Ya, tapi ini all in. Selain dia kipas, dia juga lampu UV. Ya, jadi double fungsi. Dua dalam satu. Lampu UV. Nah, ini kalau kita tutup tuh. Ya, kalau ini kita pencet, UV-nya nyala. Kalau pencet lagi dia mati. Jadi kipas plus lampu UV. Tuh kan? Kelihatan ya, warna ungu. Ini mempercepat kita kalau buru-buru daripada nunggu dia dingin gitu kan. Nah, atau lagi panas-panasnya kita pegang, wah malah melepuh tangan. Oke. Nah, ini kita bikin lagi test point baru. Kita lihat. Jadi panjang ini periode ini ya nampaknya kawan-kawan. Sampai Januari nanti belum saya buka untuk periode 61-nya. Kita banyak-banyak latihan lah. Udah enak. Saya ulangi. Tidak enak. Kita lihat apakah shotnya hilang atau tidak. Dan ternyata ya, setelah kita angkat IC casnya, shot hilang. Jadi kesimpulannya ini harus kita ganti. Tinggal pertanyaannya tadi, apakah memang sebelumnya kakinya ini udah banyak yang nyatu atau tidak? Ya, banyak yang nyatu atau tidak. Kalau memang misalnya banyak yang nyatu ya memang ini harus kita ganti. Tapi kalah menang, siapa tahu dia bekas kena air, ya di kaki-kakinya ada yang korosi. Jadi ini kita reball saja dulu. Kita reball. Kalau ternyata setelah dikembalikan tetap hasilnya sama, maka bisa dipastikan kita harus mengganti IC casnya ini. Begitu ya kawan-kawan sekalian ya. Ini langsung saya eksekusi saja. Jadi kita hanya reball dulu. Maklumlah Indonesia ya. Malas tuh modal-modal. Kalau bisa nggak modal, kenapa harus modal kan begitu. Jadi kawan-kawan reball dulu. Tapi logikanya yang namanya shot itu harus diganti. Nah, ini langsung kita bersihkan menggunakan wick.